Gini, Ya, silakan. oke. Berarti ini yang saya yang membuka dulu. Oke, baik. Eh, Sebentar saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita pada pagi hari ini berkumpul untuk melaksanakan seminar proposal mahasiswa atas nama Rimala Zahra Wibowo dengan judul proposal yang diajukan adalah kajian reduksi dampak lingkungan pada proses pembangkitan listrik berdasarkan analisis life cycle assessment di PT PLN Nusantara Power Up Cirata, Kabupaten Purwakarta. Untuk pelaksanaan seminar proposal akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama adalah presentasi usulan penelitian maksimal 20 menit. Kemudian sesi yang kedua adalah diskusi terbuka. Jadi nanti sebagai penguji saya dan mungkin nanti Pak Ferry akan menyusul. Begitu juga dengan kedua pembimbing nanti akan memberikan saran, masukan ataupun pertanyaan. Kemudian sesi ketiga adalah evaluasi dari sesi pertama dan kedua. Untuk menyingkat waktu, silakan Mbak Rimala menyampaikan usulan penelitiannya. Mari, silakan Mbak. Ya, baik. Terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar jelas ya, Bapak Ibu? Iya, Sudah. terdengar. Sudah, silakan. Baik, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah untuk PPT-nya sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Sudah di tempat saya sudah terlihat. Mungkin di tempat Prof. Herman. Oke, sudah. Pak Fadli sudah. Sudah Silakan. kelihatan, sudah jelas. Iya. Ya, baik. Mungkin saya izin memulai ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Herman, Pak Helmi, dan juga Bu Kasyati. Di kesempatan pada pagi hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan usulan proposal saya dengan judul Kajian Reduksi Dampak Lingkungan pada Proses Pembangkitan Listrik berdasarkan analisis life cycle assessment di PT PLN Nusantara Power UP Cirata, Kabupaten Purwakarta, dengan dosen pembimbing Prof. Herman dan juga Pak Helmi, untuk dosen pengujinya Pak Ferry dan juga Bu Kasya. Untuk yang pertama ini adalah latar belakang mengapa saya mengangkat topik ini menjadi tesis saya. Yang pertama, PT PLN Nusantara Power UP Cirata merupakan pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas terpasang sebesar 1.008 MW, menjadikannya PLTA terbesar di Indonesia. Dan juga seperti yang kita tahu, PLTA ini adalah industri yang bergerak di bidang energi baru terbarukan, tetapi dalam prosesnya tidak sepenuhnya bebas dampak, sehingga diperlukan kajian dampak lingkungan secara menyeluruh. Dan pada penelitian kali ini saya menggunakan metode life cycle assessment yang dapat menilai dampak lingkungan dari ekstraksi bahan baku, produksi, transportasi, penggunaan, hingga pembuangan akhir. Lalu dari analisis LCA ini akan didapatkan isu penting ataupun hotspot yang merupakan dampak yang paling berkontribusi dan akan dikaji alternatif solusinya. Alternatif solusi yang lebih tepat sasaran, sehingga PT PLN Nusantara Power UP Cirata dengan menjadi industri pembangkit listrik yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan juga turut dalam pencapaian target nasional untuk pengurangan emisi dan transisi. Untuk rumusan masalah, tujuan, dan penelitian. Untuk yang pertama, rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana potensi dampak lingkungan pada lingkup cradle to gate dalam proses pembangkitan listrik di PT PLN UP Cirata. Lalu yang kedua, apa isu penting ataupun hotspot yang ditemukan dalam lingkup cradle to gate proses pembangkitan. Dan juga yang ketiga adalah apa alternatif solusi untuk reduksi dampak
lingkungan berdasarkan isu penting pada proses pembangkitan listrik di PT PLN UP Cirat. Kaji potensi dampak lingkungan lingkup cradle to gate proses berdasarkan LC. Kategori dampak yang dipilih adalah global warming potential, acidification potential. Untuk yang kedua adalah mengkaji isu penting ataupun hotspot pada lingkup cradle to gate berdasarkan analisis LCA. Lalu yang terakhir adalah mengkaji alternatif solusi reduksi dampak lingkungan berdasarkan isu penting yang manfaat yang diharapkan dapat didapatkan dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penentuan strategi pengurangan selanjutnya saya juga melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saya. Berikut untuk ringkasannya. Jadi untuk penelitian terdahulu pada umumnya dilakukan analisis mulai dari kategori dampak primer hingga kategori dampak sekunder. Lalu hasil dari penelitian terdahulu mayoritas menunjukkan bahwa kontribusi terbesar terhadap dampak lingkungan berasal dari Mbak Rimala, putus ya suaranya. sebentar Bu, ini mic-nya ternyata agak habis. Oh iya iya oke. Apakah terdengar ya Bu? Iya sudah terdengar. Silakan dilanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Untuk hasil dari penelitian terdahulu, mayoritas penelitian menunjukkan bahwa kontribusi dampak terbesar itu ada di penggunaan material konstruksi dan juga konsumsi energi pada fase konstruksi. Lalu hanya berfokus pada kuantifikasi dampak tanpa melanjutkan ke tahap perumusan alternatif solusi. Sedangkan posisi penelitian saya ataupun research gap-nya adalah melakukan kajian LCA dengan ruang lingkup cradle to gate dalam artian kajian saya ini berfokus pada proses operasional yang ada di PT PLN UP Cirata. Lalu mengkaji 4 kategori dampak primer, yaitu GWP, AP, EP, dan juga ODP. Selanjutnya adalah menyusun alternatif solusi reduksi dampak berdasarkan hasil hotspot yang didapatkan. Selanjutnya berikut untuk tinjauan pustakanya. Untuk yang pertama mengenai LCA atau Life Cycle Assessment, yaitu kumpulan ataupun evaluasi masukan keluaran dampak lingkungan potensial dari sistem produk dari seluruh daur hidupnya. LCA ini berfungsi untuk menganalisis dampak lingkungan dengan mengetahui input dan juga output yang digunakan dalam suatu proses produksi. Lalu LCA memungkinkan untuk memperkirakan dampak lingkungan yang dihasilkan. Lalu untuk tahap-tahapnya terdiri dari definisi tujuan dan ruang lingkup, analisis inventory ataupun LCI, Life Cycle Inventory, penilaian dampak, dan juga interpretasi. Lalu selanjutnya adalah mengenai SIMAPRO ataupun software yang akan saya gunakan untuk penelitian ini. Yang pertama, SIMAPRO ini merupakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh Pre-Sustainability sesuai dengan standar ISO 14044. Lalu untuk mekanisme perhitungan dampaknya di dalam SIMAPRO ini secara sistematis menghitung total semua input sumber daya dan semua output emisi yang dilepaskan ke lingkungan yang terkait dengan produksi suatu unit fungsional dari produk. Lalu SIMAPRO memiliki keunggulan dalam mengintegrasikan berbagai database lingkungan internasional yang sangat luas sehingga hasil LCA menjadi lebih akurat. Selanjutnya mengenai kajian isu penting ataupun hotspot. Jadi hotspot ini adalah
kajian isu penting ataupun hotspot ini merupakan tahap identifikasi dan analisis hal penting yang berkontribusi dalam sistem produksi terhadap potensi dampak yang dihasilkan. Lalu identifikasi hotspot dalam LCA masuk ke dalam tahap interpretasi yang tadi saya jelaskan dalam tahapan analisis LCA. Lalu untuk metode selanjutnya ini mengenai analitik hierarki proses ataupun AHP adalah metode yang digunakan untuk mengambil keputusan yang mempertimbangkan faktor persepsi, preferensi, dan juga pengalaman. Dan juga dasar AHP ini adalah menyusun tingkatan hierarki dan pembobotan pada kriteria yang ditetapkan untuk memilih solusi terbaik dalam suatu permasalahan. Lalu software selanjutnya akan saya gunakan ini adalah Expert Choice yang merupakan aplikasi yang digunakan untuk menyederhanakan implementasi dari metode AHP dan juga software ini mempermudah proses pembobotan karena hasil perhitungan disusun secara otomatis dan konsistensi responden dapat langsung dianalisis. Selanjutnya berikut untuk waktu dan lokasi penelitian. Jadi untuk lokasi penelitiannya ataupun study case dalam penelitian ini adalah PT PLN Nusantara Power UP Cirata yang berada di Jalan Desa Cadasari, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta. Untuk penyusunan penelitiannya, ini direncanakan mulai dari bulan Maret 2025 sampai dengan Maret 2026. Lalu untuk pengumpulan dan analisis data dilaksanakan pada Desember 2025 hingga Maret 2026. Lalu analisis data dilakukan di Laboratorium Pusat Kajian Mitigasi Bencana dan Rehabilitasi Pesisir Universitas Diponegoro. Berikut untuk jadwal penelitiannya, mulai dari menentukan topik penelitian hingga nantinya sidang akhir ataupun sidang tesis. Berikut untuk kerangka pikir penelitian. Untuk penelitian ini dimulai dari mengidentifikasi masalah yang ada, lalu merumuskan rumusan masalah dan rumusan tujuan. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Data-datanya terdiri dari data primer dan juga data sekunder. Lalu selanjutnya adalah penilaian dampak dengan melihat nilai karakterisasi dampak lingkungan dan juga potensi dampak lingkungan yang dihasilkan, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan isu penting ataupun hotspot. Selanjutnya dari hotspot itu akan dikaji mengenai alternatif solusi reduksi dampak lingkungan berdasarkan hotspot yang didapatkan. Untuk kajian solusi ini didapatkan dengan melakukan in-depth interview dengan ahlinya. Di sini saya akan merencanakan melakukan in-depth interview dengan Asmana ataupun asisten manajer yang ada di PT PLN UP Cirata. Lalu dari hasil in-depth interview itu akan dilakukan analisis dengan expert choice dan juga untuk mendapatkan alternatif solusi yang nantinya akan disampaikan kepada PLN UP Cirata sehingga nantinya PLN UP Cirata diharapkan bisa menjadi industri yang lebih ramah lingkungan gitu. Selanjutnya untuk alat dan bahan penelitian, untuk yang pertama alat yang digunakan adalah laptop untuk menjalankan software dan juga untuk pengolahan dan analisis data. Selanjutnya Microsoft Excel ini untuk inventarisasi dan pengumpulan data. Selanjutnya Microsoft Word untuk menyusun laporan. Selanjutnya SIMAPRO versi 9.5.0 untuk menganalisis dampak lingkungan dan juga yang terakhir adalah Expert Choice untuk mengolah data kriteria AHP dari responden. Sedangkan untuk jenis dan sumber datanya, yang pertama yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah alur proses pembangkitan di PT PLN Nusantara Power UP Cirata yang merupakan data primer dan juga nantinya akan dikumpulkan dengan in-depth interview. Lalu untuk yang kedua adalah unit proses dan alat yang digunakan. Itu merupakan data primer dan juga akan dilakukan in-depth interview. Selanjutnya untuk jumlah penggunaan energi, timbulan sampah, dan juga timbulan limbah B3, ini merupakan data sekunder yang berasal dari inventarisasi perusahaan. Lalu timbulan emisi dan air limbah merupakan data sekunder akan diambil dari inventarisasi perusahaan. Untuk penggunaan air sebagai bahan baku dan juga kegiatan domestik, ini merupakan data sekunder dan juga merupakan inventarisasi dari perusahaan. Selanjutnya untuk melakukan penilaian dampak, ini dibutuhkan nilai faktor karakterisasi yang merupakan data sekunder dan didapatkan dari software SIMAPRO. Lalu selanjutnya adalah alternatif solusi
yang merupakan data sekunder, dan juga ini akan dikumpulkan dengan melakukan in-depth interview. Selanjutnya untuk metode analisis data, untuk yang pertama adalah perhitungan dampak lingkungan. Jadi untuk perhitungan dampak lingkungan ini akan dilaksanakan menggunakan software Simapro yang sudah dibuat berdasarkan ISO 14044, dan untuk rumus sederhananya adalah seperti ini. Nilai dampak yang dihasilkan merupakan hasil dari perkalian data inventory dikali faktor karakterisasi. Jadi nilai indikator dampak itu merupakan hasil karakterisasi pada setiap kategori dampak yang dikaji. Untuk di penelitian ini saya mengkaji dampak GWP, ODP, AP, dan EP. Lalu untuk inventory itu adalah jumlah energi yang dikonsumsi, bisa dibilang input, dan juga keluaran ataupun output berupa limbah ataupun sampah yang dihasilkan dari unit fungsi, masing-masing unit fungsi. Lalu faktor karakterisasi merupakan angka karakterisasi setiap material dari kategori dampak berdasarkan metode yang digunakan. Selanjutnya mengenai analisis hotspot. Jadi untuk penentuan hotspot ini dilakukan dengan melihat tahapan atau proses yang memiliki skor dampak lingkungan tertinggi di masing-masing kategori. Untuk penentuan hotspot berdasarkan Simapro, jadi software ini akan melakukan analisis kontribusi atau menghitung kontribusi setiap unit proses terhadap total kategori dampak. Lalu proses yang memiliki nilai kontribusi paling besar merupakan hotspotnya. Lalu ketika kita sudah menemukan hotspotnya, dilanjutkan dengan uji sensitivitas untuk mengetahui tingkat kepentingan data dan pengaruhnya terhadap hasil. Jadi uji sensitivitas ini dilakukan dengan memodifikasi data masukan dengan menambah sebesar 20% dan 10%, serta mengurangi 10% dan 20% dari data tersebut. Selanjutnya untuk metode analisis data, yang ketiga adalah analisis alternatif solusi. Di sini saya menggunakan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process untuk menentukan kriteria alternatif solusi, yang nantinya kriteria alternatif solusi ini akan didiskusikan lebih lanjut dengan responden sesuai dengan nantinya hotspot yang didapatkan itu di mana. Lalu untuk menentukan alternatif solusi, ini yang saya tadi sampaikan adalah dengan wawancara mendalam atau in-depth interview. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Ibu Kasyati. Terima kasih. Baik, iya, terima kasih Mbak Rimala sudah memaparkan usulan penelitiannya yang nanti akan dipakai untuk penelitian ya. Baik, karena ini Pak Ferry belum join nampaknya, jadi mungkin saya dulu deh, izin ya Prof. Herman sama Pak Helmi untuk saya menanyakan beberapa pertanyaan dan mungkin masukan saran untuk perbaikan proposal ini, nggih, Baik, Bapak. Ibu. Nggih, monggo Nggih, monggo Baik, Ibu. baik. terima Silakan. kasih. Nggih, baik. Mbak Rimala, bisa mendengar suara saya? Iya, terdengar jelas, Bu. Oh ya, baik. Sebelum ke pertanyaan, mungkin saya berikan beberapa masukan terkait dengan penulisan proposal. Mungkin dari depan dulu ya. Sebentar, saya buka ini dulu. Ya, oke, ini Iya, sudah baik, Bu. saya buka. Masih dijumpai beberapa salah ketik atau salah tulis. Nanti tolong direvisi. Ini sudah saya komentari di draft proposalnya. Nanti akan saya kembalikan. Oke, Oke, siap. kemudian di daftar pustaka juga tolong nanti penulisannya disesuaikan dengan aturan penulisan yang ada di Magister Ilmu Lingkungan ya, di Oh ya, NIL ya. Oke, kemudian kita mulai dahulu dari pendahuluan mungkin di ini apa di apakah sudah pernah ada penelitian yang sejenis gitu ya, mungkin dari hasil penelitian yang sudah dipublish untuk PLN Cirata ini, Mbak Mbak
Terimalah. Ya, baik. Untuk penelitian terdahulu, Ya, khususnya untuk PLN Cirata, ya. ini memang belum ada ya, Bu. Setelah saya mencari apa namanya penelitian terdahulu, memang belum ada yang melakukan kajian dampak lingkungan berdasarkan analisis LCE terhadap UP Cirata. Sehingga hal ini juga menjadi salah satu latar belakang saya untuk melakukan penelitian terhadap kajian dampak lingkungan di PT PLN UP Cirata. Seperti itu, Bu. Oke, berarti sebelumnya memang belum belum ada ya, Iya, belum memang belum ada ada. kajian mengenai dampak ini ya, dampak lingkungan ya terhadap Ya, kegiatan PLN Cirata ini ya. Oke, nah mungkin nanti di bagian akhir dari pendahuluan biar gap risetnya itu kelihatan, diberikan satu dua kalimat bahwa sampai dengan saat ini ya kajian mengenai dampak lingkungan di PT PLN Cirata ini belum ada atau belum banyak penelitian. Jadi kelihatan jelas gap riset itu begitu. oh ya, baik. Kemudian, ya, oke. Kemudian eh, dari penelitian yang nanti akan dilaksanakan oleh Mbak Rimala ini, kebaruan apa yang ingin disampaikan dari penelitian ini? Ya, baik. Jadi untuk kebaruannya karena memang di sini belum pernah dilakukan kajian dampak lingkungan terhadap PLN UP Cirata. Jadi nantinya diharapkan dari hasil penelitian saya bisa mengetahui dampak paling besar ataupun hotspot yang ada di proses pembangkitan itu seperti apa. Lalu nantinya akan dilakukan juga analisis solusi dan solusi ini bisa berupa program gitu, program yang bisa dilakukan oleh UP Cirata terhadap hotspot yang nantinya didapatkan. Lalu untuk rekomendasi program ini bisa dilaksanakan oleh UP Cirata gitu, Bu. Oke, berarti nanti hasil akhirnya juga ada rekomendasi ya untuk Iya, betul, Bu. PLN Cirata, Betul. UP Cirata ini ya. Oke, bagus. Ya. Kemudian di masalah ya, karena ini sudah di tingkatan magister, jadi masalah yang nomor satu, oke gitu ya, bagaimana potensi dampak lingkungan sudah menggunakan kata bagaimana. Kemudian yang nomor tiga, mungkin eh, jangan menggunakan kata tanya apa ya. Kalau kita menggunakan kata tanya apa, kadang jawabannya ya dan tidak gitu ya. Jadi mungkin nomor dua ini, nomor dua dan tiga bisa diganti dengan apa ya, menggunakan kata bagaimana atau mengidentifikasi atau mengkarakterisasi atau nanti juga dipikirkan selain menggunakan kata apa gitu ya. Mestinya ini kan harus ada nanti di tujuan itu kan harus ada analisis, tidak hanya sekedar mengkaji begitu. Jadi ini ada kaitannya antara masalah dengan tujuan, ya. Nah, Baik. di tujuan itu nomor dua dan tiga masih mengkaji, padahal mungkin tidak hanya sekedar mengkaji, tapi juga menganalisis, mengevaluasi, tadi bahkan memberikan apa, alternatif solusi gitu ya atau masukan dan saran untuk atau rekomendasi untuk UP Cirata. Jadi eh, menurut saya coba nanti diramu kembali kalimat yang ada pada masalah dan tujuan ini. Jadi tidak hanya sekedar apa isu penting atau apa alternatif, tapi coba menggunakan kata bagaimana seperti itu atau di tujuan itu bisa menggunakan hmm, analisis, menganalisis atau mengevaluasi atau apa gitu yang tingkatannya itu lebih lebih dalam gitu, tidak hanya sekedar menanyakan apa atau mengkaji apa begitu. Gitu ya, Mbak Iya, Mbak baik. Rimala, paham ya dengan Ya, yang saya sampaikan? Oke, paham, Bu. kemudian ini juga sudah banyak dicantumkan penelitian terdahulu, namun yang berkaitan langsung dengan UPC Rata memang belum ada ya. Iya, Oke, betul, Bu. ya, oke. Kemudian kita langsung ke metode. Ya, di metode
Sebentar, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Sebentar, saya geser ke metode dulu. Metode. Di penelitian ini apakah sudah berjalan atau sedang berjalan atau belum berjalan, Mbak? Untuk penelitian ini sudah berjalan sampai di pengumpulan data, Bu. Oke, pengumpulan data. Pengumpulan datanya ini tadi kan saya mendengarkan ada yang primer, data primer ya, ada Iya. yang data sekunder. Kalau data primer berarti Mbak Rimala datang langsung begitu ke Eh, untuk lokasi? Untuk data primer ini saya kan untuk data primernya itu mengenai alur proses dan juga unit proses. Jadi saya melakukan interviewnya itu by online sih Bu. Tapi ada beberapa kesempatan ketika kebetulan si PLN UPC Data ini adalah klien saya di kantor. Jadi saya tanyakan langsung ke mereka ketika kita ada kerjasama gitu Bu, ada FGD. Yang Jadi hmm, oke, yang primer itu meliputi apa saja datanya? alur Oke, proses. oke, Alur alur proses proses, pembangkitan dan juga kemudian unit proses dan juga alat yang digunakan itu apa saja. oke, terus ini sebentar saya cek di tabel 33 ya. Itu Hmm, ada jumlah penggunaan energi, timbulan sampah, timbulan limbah B3. Itu masuknya ke data primer ya. Sebentar Bu, saya coba cek. Di sebentar halaman berapa ini ya? Halaman 34 kalau nggak keliru ya di sini. Iya, jadi mungkin sebelumnya mohon maaf Bu, ini terjadi sedikit kesalahan. Jadi Oke. karena untuk timbulan eh, jumlah penggunaan energi, lalu timbulan sampah, timbulan limbah B3, emisi dan juga air, itu karena didapatkan dari inventarisasi ataupun logbook yang PLN Cirata punya. Jadi saya tidak melakukan pengukuran langsung, tapi mengambil data dari inventarisasi mereka. Jadi data ini merupakan data sekunder, Bu. Oh, jadi bukan data primer ya. Kan nomor Ya, 3 itu tertulisnya data 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 primer. primer. Ya, oke. Nah, apakah pengambilan data ini itu dibatasi waktu atau udah data yang ada diambil semua atau mungkin dari tahun sekian sampai sekian per 5 tahun atau per 3 tahun seperti itu bisa disampaikan? Ya, baik. Jadi untuk data yang digunakan dalam analisis ini adalah data 1 tahun penuh N-1. Jadi yang saya gunakan ini adalah data tahun 2024, gitu, Bu. Data 2024 gitu ya. Iya, betul. Oke, eh, ya berarti nanti mungkin ditambahkan ya di situ data yang sudah ada belum? Kayaknya kok saya belum melihat. Oh ini ada ya data yang digunakan Januari sampai Desember 2024 ya. Betul. Oke, data itu. Nah sekarang karena ini kaitannya dengan dampak lingkungan, ini masukan ya nanti coba dipikirkan lagi atau didiskusikan lagi dengan pembimbing. Dampak lingkungan itu mestinya kan ada ini eh, bagaimana keanekaragaman hayati yang ada di sana yang mungkin terkait dengan kegiatan PLN Cirata atau lokasi di mana pembangkit atau PLN Cirata itu berada. Apakah itu nanti menimbulkan dampak atau ekses eh, kaitannya dengan kerusakan lingkungan yang ada di sana. Nah, saran saya kalau masih ada waktu atau memungkinkan, mungkin inventarisasi vegetasi atau tumbuhan, entah itu tumbuhan tumbuhan rendah atau tumbuhan tinggi gitu ya. Atau kalau ini sebentar, PLN Cirata ini sumber pembangkitnya apa Mbak? Air, Air, betul, Bu. PLTA ya berarti ya di LTA. Waduk Cirata. Betul. Oke. Nah, alangkah lebih baik ya untuk melengkapi data karena ini sudah tatarannya atau tingkatannya sudah magister berarti paling tidak ada sampling gitu ya atau apa mengumpulkan sampel mungkin identifikasi gitu ya atau coba nanti ada nggak analisis dampak AMDAL-nya ya untuk
PLN Cirata ini sebelumnya yang mungkin ada ya amdalnya. Nah, di situ mungkin bisa dilihat keanekaragaman hayati yang ada di sekitar Waduk Cirata itu. Kalau memungkinkan mungkin ambil atau pengukuran suhu atau kelembapan ya di daerah Cirata atau Waduk Cirata itu. Kemudian identifikasi vegetasi. Kemudian eh, memungkinkan juga nggak kalau misalnya mengambil sampel air untuk diukur kualitas atau parameter kimiawi air, biologis air seperti misalnya POD, COD seperti itu. Dengan adanya kegiatan eh, PLTA di Cirata ini apakah merubah merubah ekosistem di lingkungan tersebut? Ini Oke. tambahan nanti coba dipertimbangkan ya, atau mungkin nanti didiskusikan dengan kedua pembimbing karena bermainnya ini kan di lingkungan gitu ya. Iya. Konon ininya kan ada ABC gitu ya, faktor abiotik, biotik sama culture gitu kan. Nah, data-data yang diperoleh ini menurut saya sudah baik gitu ya. Namun ada pertimbangannya yang faktor biotiknya belum muncul di sini. Nah, coba nanti dipikirkan kembali. eh, Penting nggak itu adanya kajian vegetasi di sana, di lingkungan waduk gitu ya. Kemudian kalau memungkinkan mengambil sampel air dengan adanya kegiatan PLTA itu apakah merubah ekosistem atau keanekaragaman hayati yang ada di sana begitu. Nah, Baik. apalagi itu ada limbah juga ya, di situ ada data mengenai limbah juga. Ya, Kalau di limbah. Hmm, ya di nomor 4 itu kan ada timbulan emisi dan air limbah di sana. ya, Nah, betul. data ini yang ingin dikaji apanya atau yang ingin disoroti apanya dari air limbah ini. Jadi untuk air limbah ini nanti menjadi salah satu data inventory yang akan dikaji. Tapi berdasarkan hasil apa namanya wawancara saya dengan Asman yang ada di PLNUP Cirata, untuk air limbah yang mereka hasilkan itu memang tidak dibuang ke lingkungan langsung, tapi mereka bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelola air limbah. Jadi mungkin dari secara air limbahnya itu tidak mencemari lingkungan ataupun waduk yang ada di Cirata seperti Silakan. seperti Oke, itu sih. berarti ada model pengolahan air limbahnya ya sebelum dilepas ke lingkungan begitu ya. Iya, betul. Mereka Oke, punya IPAL, tapi mereka oh ya ada. memang hanya menampung saja, tidak mengolah. Ya, tidak mengolah. Oke, nanti yang mengolah pihak lain begitu ya. Betul, Tapi ada punya, kerjasama pihak iya, lain. oke, ya, oke. Jadi eh, kemudian untuk perhitungan dampak lingkungan bisa disampaikan untuk perhitungan dampak lingkungan ini menggunakan software ya, Mbak? Betul, Bu, dari Simapro. Oke. Kenapa menggunakan software ini? Ada nggak software yang lain? Atau ini yang paling baik untuk atau yang paling bagus ini yang dipakai untuk perhitungan atau analisis dampak ini? Baik. Jadi untuk alasan saya menggunakan software Simapro sendiri sebenarnya memang untuk software analisis LCA ini ada beberapa seperti OpenLCA, lalu ada Gabi dan lain sebagainya. Tapi berdasarkan em, kajian yang saya baca, itu memang software Simapro itu merupakan software yang paling lengkap berdasarkan database LCA-nya. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan software Simapro ini, Bu. Oke, oke, berarti itu alasannya ya. Oke, nanti untuk analisis data bisa dijelaskan seperti apa analisis datanya secara umum saja. Jadi untuk analisis datanya, ketika kita sudah mendapatkan inventory data dari penggunaan energi, lalu timbulan emisi dan lain sebagainya, nanti inventory data itu akan kita inputkan ke dalam software Simapro. Dari inventory data itu, dari inputan yang ada di Simapro itu, nanti Simapro akan menghitung dampak berdasarkan
faktor karakterisasi, dan faktor karakterisasi ini sebenarnya ada beberapa metode, tetapi di sini saya menggunakan metode CMLIA karena CMLIA ini merupakan salah satu metode kajian yang paling lengkap kajian dampaknya gitu, Bu. Jadi nanti setelah didapatkan hasil kajian dampaknya, nanti dari software Simapro itu akan menunjukkan unit proses mana yang mempunyai dampak paling besar dari masing-masing kategori dampak. Tadi untuk kategori dampaknya kan saya mengambil 4, GWP, AP, EP, dan juga ODP. Jadi masing-masing kategori dampak itu nanti akan mempunyai hotspot yang berupa unit prosesnya gitu. Oke, berarti sudah ini semua ya sudah tercover di situ semua. Oke, kemudian ada apa tadi kuesioner ya. Untuk wawancara memerlukan kuesioner kah? Untuk wawancara ada kuesionernya, Bu. Sudah dibikin atau sudah disusun? Sudah disusun, tapi mungkin belum terlalu fix begitu ya, Bu. Karena nanti kan ini bentuknya in-depth interview. Jadi dari pertanyaan itu mungkin nanti akan muncul pertanyaan baru untuk memperdalam apa namanya hasil wawancaranya begitu. Oke, baik. Untuk saya rasa dari saya cukup ya. Untuk tambahan tadi ya Mbak, tolong dipertimbangkan karena ini sudah tingkatannya magister, berarti selain data-data sekunder juga harus ada data lapangan yang bisa diambil ya, mungkin identifikasi vegetasi atau coba nanti dilihat amdalnya ya di PLN Cirata ini. Kalau ada data-data itu akan lebih bagus nanti melengkapi hasil dari penelitian ini. Baik. Dari saya cukup, Prof. Herman, Pak Helmi. Mungkin berikutnya Pak Helmi dulu, monggo Pak Helmi. Baik, terima kasih Bu Kasiati. Yang pertama, saya sebagai pembimbing itu menyampaikan selamat ya kepada Saudari Rismala yang pagi ini sudah bisa melakukan seminar ujian proposal tesis dengan judul Kajian Reduksi Dampak Lingkungan pada Proses Pembangkitan Listrik ya, berdasarkan analisis life cycle assessment di PLN Nusantara Power Cirata. Pada bagian awal kita sudah berdiskusi mulai dari latar belakang, kemudian tujuan, sangat detail ya, bolak-balik gitu ya. Kemudian research question-nya juga sudah kita bahas itu. Dan tadi ada masukan bahwa research question-nya jangan menggunakan apa, itu saya setuju gitu ya. Kemudian dari research question kita turunkan tujuan, manfaat sudah ditampilkan dengan bagus, batasan penelitian sudah dibuat ya agar tidak melebar kemana-mana. Kemudian penelitian terdahulu sudah diurai dari judul, nama penulis, tahun, tujuan, metode, kemudian hasil dan riset gap-nya dengan penelitian ini. Sehingga bisa dinyatakan bahwa ada novelties pada bagian penelitian ini ya. Karena kajian ini belum dilakukan sebelumnya. Yang pertama saya bertanya terkait potensi dampak lingkungan pada lingkup cradle to gate ya, karena yang difokuskan kan dampak lingkungan itu banyak gitu ya pada proses pembangkitan listrik. Tapi yang dikaji pada kajian ini adalah di lingkup cradle to gate atau proses hulu dan proses inti dari
keseluruhan proses pembangkitan listrik. Nah, pertanyaan saya, itu apa sebetulnya lingkup dari cradle to gate ini? Ya, Ya, eh, jadi yang akan saya jawab. yang akan dikaji potensi dampak lingkungannya. Ya, silakan. Ya, baik. Jadi definisi dari cradle to gate sendiri adalah jadi cradle to gate itu adalah lingkup kajian. Untuk cradle sendiri itu adalah hulu ataupun hulu dari proses pembangkitan. Dan yang termasuk dari hulu ini adalah di bagian waduk Ciratanya atau penggunaan air dari waduk Cirata yang nantinya akan digunakan dalam proses pembangkitan. Sedangkan untuk gate itu adalah inti proses pembangkitan yang ada di dalam PLN UP Cirata. Jadi mulai dari airnya itu masuk ke dalam sistem, lalu nanti keluarannya adalah ataupun hasilnya itu adalah listrik yang dihasilkan, gitu Pak. Baik, ya sudah mulai terlihat ya. Bagus. Kemudian dari proses cradle to gate ini, itu potensi dampak lingkungan kira-kira apa saja itu ya? Dari yang Saudari Rismala ketahui, itu potensi dampak lingkungannya apa saja? Oke. Kalau berdasarkan kajian LCA, potensi dampak lingkungan itu sebenarnya ada banyak sekali kategorinya, Pak. Tidak hanya 4 kategori yang saya bahas. Kalau 4 kategori yang saya bahas itu kan ada. Yang khusus pada lingkup cradle to gate Oh, saja. iya, untuk khusus cradle to gate itu untuk dampaknya memang banyak, Pak. Berdasarkan kajian LCA. Tapi untuk di sini memang saya fokuskan ke global warming potential, eutrofikasi, acidifikasi, dan juga ozone depletion. Sesuai dengan Permen LHK, itu untuk 4 dampak tersebut merupakan dampak primer ataupun dampak utama yang perlu dikaji dalam suatu perusahaan. Sebenarnya ada beberapa dampak sekunder yang lainnya, tetapi tidak saya kaji karena untuk membatasi penelitian ini supaya tidak terlalu melebar, gitu Pak. Baik, ya. Saya setuju dengan jawaban itu. Kemudian pada lingkup cradle to gate ya, karena kan yang dikaji pada lingkup itu saja ya dari proses pembangkitan listrik ini. Kira-kira isu penting yang nanti akan timbul dari cradle to gate ini apa saja? Untuk isu pentingnya, ini memang kita harus melakukan analisis dulu, Pak. Jadi, setelah nanti datanya sudah terkumpul, melakukan analisis dari software Simapro, nanti akan terlihat hotspotnya atau dampak pentingnya itu di unit proses apa. Karena untuk sekarang ini saya belum melakukan analisis terhadap software Simapro-nya, jadi untuk sekarang masih belum terlihat, belum diketahui hotspotnya itu apa. Ya, kalau dari teori yang Oke, kalau dipelajari, kajian pustaka itu kira-kira apa yang muncul? Mestinya sudah ada gambaran, ya, walaupun pada kajian ini belum diujikan gitu. ya. Untuk penelitian terdahulu itu memang berdasarkan yang saya kaji, itu kebanyakan kajian LCA terhadap PLTA itu lingkupnya cukup besar mulai dari proses konstruksi hingga operasi. Jadi hotspotnya itu lebih besar di proses konstruksinya. Sedangkan kalau di penelitian ini saya tidak memasukkan proses konstruksi, jadi memang berfokus pada core proses atau inti proses pembangkitan yang ada di PT PLN UP Cirata, sehingga nantinya ketika hotspotnya sudah diketahui, alternatif solusi bisa dianalisis dan alternatif solusinya itu bisa lebih tepat sasaran dan bisa dilakukan langsung oleh UP Cirata, gitu Pak. Hmm. Ya, kalau dari pustaka gitu ya, saya ingin tahu sebetulnya dari kajian-kajian pustaka itu, salah satu isu penting yang muncul dari cradle to gate ini apa ini?
di pembangkit listrik secara umum yang ada di dunia itu? Biasanya dia ada di em, konstruksi PLTA-nya yang mana konstruksi PLTA itu kan ada generator, ada turbin. Nah, biasanya hotspotnya ada di situ, Pak, di konstruksi PLTA-nya. Pada kajian ini dikaji nggak itu? Iya, dikaji. Masuk ke dalam cradle to gate-nya. Oke, baik. Karena begitu kita tahu potensi dampaknya apa, isu pentingnya apa, maka alternatif solusinya bisa di apa namanya bisa ditelusuri ya, bisa dibangun gitu ya. Kemudian terkait AHP tadi. Ini Ya, siapa saja itu eh, responden yang akan digunakan di dalam untuk pengisian AHP ini? Ini dilakukan dengan focus group discussion, metodenya ataukah in-depth interview, ataukah interview biasa gitu ya, ataukah cukup dengan kuesioner? oke, baik. Kemudian berapa jumlah respondennya nanti? Iya, baik. Jadi untuk metode AHP ini saya akan melakukan in-depth interview ataupun wawancara mendalam dengan narasumber yang merupakan ASMAN ataupun asisten manajer yang kenapa saya memilih asisten manajer dari PLN UP Cirata karena beliau-beliau ini merupakan orang yang ahli di bidangnya. Jadi nantinya ketika analisis AHP itu bisa lebih tepat sasaran dan solutif begitu, Pak. Lalu untuk jumlah respondennya itu ada 2 orang ASMAN gitu, Pak. Berapa jadi jumlahnya? Jumlahnya ada 2 orang, Pak. Cuman 2 orang? Iya, betul. Cuman 2 orang? Karena Mungkin bisa ditambah lagi ya. Kalau 2 orang mungkin terlalu sedikit ya. Itu pakai stakeholder kunci, berarti key person. iya, betul. Ya, Menggunakan mungkin dicari, jangan manajer, tapi dicari juga bidang-bidang yang khusus ya. Manajer kan membawahi bidang-bidang. Nah, kepala bidang itu juga mungkin bisa dilibatkan sehingga HP-nya lebih komprehensif gitu. Agar tidak cuma 2 orang gitu kan. Oke, baik Pak. Mungkin Ya, nanti setelah ini saya kaji ulang respondennya nanti siapa saja begitu yang cocok untuk penelitian ini. oke. Baik. Kemudian kalau saya lihat ini kan sejak kita diskusi itu ya, itu ada ketergantungan pada data internal dari PLN sendiri ya, PT PLN Persero. Betul Pak. Jadi tergantung dari data-data internal mereka. Iya. Apakah data yang digunakan itu sudah mencakup semua variabel yang dikaji? Oke, baik. Jadi Kalau untuk tidak, datanya, misalnya eh, kalau tidak, apa yang sudah bisa di cover dari variabel-variabel itu, kemudian apa yang tidak, dan yang tidak ini eh, bagaimana cara mengcovernya, ya? oke, Misalnya ya, data-data yang belum. Kemudian, apakah selama ini data-data dari internal PLN itu sudah akurat ya untuk apa namanya kajian LCA ini? ya. Ya, silakan. Ya. Oke, baik. Jadi untuk data-datanya ini untuk saat ini sebenarnya saya sudah ada datanya, Pak. Dan untuk datanya juga sudah lengkap, sudah mencakup semua variabel yang diperlukan. Mungkin untuk data-data yang istilahnya kosong begitu ya, Pak. Untuk data-data yang memang UP Cirata itu tidak punya, itu seperti data air limbah. Karena dari UP Cirata itu memang tidak melakukan pengukuran air limbah dan juga air limbah domestik dan juga seperti yang saya sebutkan tadi untuk pengolahannya pun juga mereka melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi untuk solusinya untuk timbulan air limbah ini bisa didapatkan dari data penggunaan air bersih. Nanti kita estimasi penggunaan timbulan air limbahnya itu berapa. Biasanya itu sekitar 80% dari
penggunaan air bersih kalau untuk limbah domestik. Jadi untuk data-data yang kosong ini kita bisa estimasikan sesuai dengan data-data yang ada. Seperti itu, Pak. Diestimasi atau dicoba diukur sendiri agar ada data lapangan yang digunakan. Diestimasi sih, Pak, berdasarkan Oh, dikira-kira gitu ya. ya jumlah pegawainya di sana ada berapa, lalu jumlah penggunaan air bersih kan mereka juga ada flow meternya gitu untuk Hmm. menghitung air yang digunakan itu berapa. Jadi nanti untuk air limbahnya bisa menggunakan literatur, dihitung menggunakan literatur yang ada. Ya, memang bagusnya ada data-data yang dilakukan dari survei gitu. Jadi tidak semua data-data sekunder atau data-data yang direcord oleh apa namanya PT PLN gitu ya. Tapi ada data yang diukur sendiri. Nah, itu lebih lebih komprehensif dan lebih independen gitu. Oke. Gimana? Bisa nggak ada data-data yang bisa diambil dari diukur sendiri di lapangan? Kalau untuk data yang bisa diukur di lapangan, mungkin ya itu tadi air limbah, Pak. Karena kalau untuk timbulan emisi itu kan mereka juga sudah melakukan perhitungan emisi sendiri. Lalu untuk timbulan emisinya pun juga bukan timbulan emisi sesaat, tetapi emisi yang perhitungan 1 tahun. Jadi mereka pun juga sudah punya datanya. Lalu untuk em, air baku untuk pembangkit itu juga sudah ada flow meternya dan juga datanya digunakan adalah data perhitungan dari flow meter itu. Hmm. Iya, artinya walaupun mereka sudah melakukan perhitungan, nanti perhitungan itu bisa diverifikasi, perhitungan mereka dengan pengukuran kita atau perhitungan kita, mungkin gitu ya. Oke. Agar risetnya lebih independen. Tidak semua data dari apa namanya dari eh, dari mereka gitu ya. Oke. Ya, nanti coba dilihat lagi mana data-data yang bisa kita ukur sendiri gitu. Oke, baik, Pak. Hmm. Kemudian terkait dengan SIMAPRO, ini apa namanya software yang digunakan. Ada nggak dari SIMAPRO yang nanti digunakan tuh menggunakan data global? Data global itu dari faktor karakterisasi sih, Pak. Itu jadi untuk perhitungan dampak itu kan rumusnya tadi adalah data inventory dikali faktor karakterisasi. Nah, faktor karakterisasi ini di Simapro ini ada beberapa metode dan metodenya itu em, ada beberapa metode yang global gitu untuk digunakan Iya, di seluruh mungkin dunia gitu. terutama data-data global ya Mm-mm. yang akan digunakan itu nanti coba ditelusuri lagi. Kemudian kalau memang ada data-data dengan kondisi lokal, nah itu lebih relevan gitu ya. Minimal lokal Indonesia gitu kan. Oke, baik. Eh, itu lebih lebih relevan. Jadi nanti arahnya memang betul-betul riset untuk mencari solusi gitu. Bukan menjalankan software dengan data-data yang ada gitu kan. Jadi ada Iya, baik, Pak. project, software-nya dijalankan dan selesai gitu kan. Bukan itu, tapi unsur risetnya harus kuat gitu ya. Misalnya data-data global yang ada dari project selama ini digunakan, kemudian apa namanya eh, kita modifikasi dengan data-data lokal. Jadi harusnya grade-nya lebih tinggi daripada laporan kajian. Terus perlu Baik, Pak. hati-hati juga gitu ya. Kalau seandainya penelitian ini nanti selesai setelah laporan penelitian yang dikerjakan oleh konsultan yang Oke. saudara mungkin ikut terlibat di situ gitu ya. Iya. Misalnya kalau laporan itu duluan selesai, kemudian riset ini belakangan, maka nanti data-data yang digunakan kebetulan mungkin sama atau mirip gitu ya. Nah, Mm-mm. nanti data-data yang kita yang Anda gunakan ini harus merujuk kepada laporan itu gitu. Itu Oke. konsekuensinya. Jadi data ini merujuk laporan ini tahun berapa, laporan ini tahun berapa, dan gitu harus rujukannya harus gitu. Karena dia lebih dulu terbit gitu ya. Baik, Pak. Tapi kalau misalnya riset ini yang duluan terbit, maka penelitian itu, apa laporan itu merujuk ke tesis ini. Jadi jangan sampai nanti publikasi, kemudian tesis, ternyata ada dua data yang digunakan sama, kemudian metode-metodenya juga sama, dan
laporan mereka lebih dulu selesai, nah ini nanti kena plagiasi itu. Ya, Oke, plagiasi di baik Pak. metode, plagiasi di ide, dan seterusnya. Nah, itu berbahaya ya untuk Oke, tingkatan tesis. Jadi modifikasi dari SIMAPRO yang menggunakan data-data dalam konteks global coba ditelusuri dengan data-data lokal. Kemudian baik biar Pak. berbeda data-data dari mereka yang memang bisa disurvei, survei aja gitu ya. Misalnya temperaturnya yang memang masih memungkinkan disurvei, disurvei. Oke, Survei ini siap. bisa menggunakan data kita dalam prosesnya, atau data kita nanti bisa dimodifikasi gitu ya Pak. Oke, Data-data series mereka itu nanti bisa divalidasi menggunakan data yang kita ukur gitu ya, sehingga kelihatan validitasnya. Oh, kita pakai data ini karena kita uji ternyata validitasnya tinggi misalnya gitu ya. oke, Nah, baik itu Pak. perlu untuk menguatkan data-data mereka gitu ya, yang diukur oleh mereka. Oke. Kalau ada memang kekurangan hotspot ini, kalau kita ketemu hotspot, maka yang dijadikan atau dicari solusinya adalah hotspotnya, gitu kan? Iya, betul Pak. Kekurangannya, misalnya contoh bangunan kita, ya, ada bocor atap, sehingga kalau hujan banjir, ada tiang yang retak. Nah, itu kalau goyang sedikit akan roboh, misalnya gitu ya. Kemudian ada cat dinding di dalam rumah yang rusak karena sudah lama kena air. Terus ada lantai keramik kita yang hancur ya karena sudah bertahun-tahun tidak diganti. Kaca jendela kita pecah misalnya gitu ya. Nah, kalau kita cari hotspotnya, yaitu ketemunya katakanlah dinding yang retak gitu, apa tiang yang retak yang kemungkinan roboh. Nah, itu hotspot itu tidak berarti bahwa masalah lain itu tidak penting gitu ya. Iya, Dinding yang rusak, lantai yang hancur. Jadi sebetulnya pendekatan hotspot itu kelemahannya itu gitu ya. iya, Sehingga yang dikaji, dicari solusi itu hanya eh, dinding yang retak dan akan roboh. Padahal itu belum menyelesaikan masalah. Lantainya masih hancur, kacanya masih pecah, dindingnya masih rusak, atapnya masih bocor, tapi bukan merupakan apa namanya eh, bukan merupakan hotspot sehingga tidak dikaji. Nanti dilihat lagi ya, hotspotnya mungkin bisa dibuat lebih lebar variabelnya. Jadi tidak hanya satu, dua, tiga variabel. Kalau memang ada lebih penting lagi kalau kita lihat hotspotnya berdasarkan nilai pentingnya dia terhadap pembangkitan listrik, energi listrik ini. Saya kira itu Ibu apa namanya Kasiyati. Gitu. Sekali lagi saya menyampaikan selamat ya. Eh, saya lihat apa namanya proposalnya sudah cukup kuat ya, Rimala iya, ya, iya. sehingga nanti bisa kita lengkapi lagi. Tadi ada beberapa masukan dari eh, Ibu Kasiyati yang cukup bagus untuk bisa ditambahkan ya. Nanti kita bisa dengarkan juga dan lihat koreksi-koreksi dan masukan dari Prof. Herman sebelum nanti bisa lanjut ke lapangan ya. Ya, Ya, baik terima Pak. kasih Ibu Kasiyati. Baik, terima kasih Pak Helmi yang sudah meluruskan dan memberikan masukan saran untuk pelaksanaan untuk proposal yang nanti akan dipakai sebagai guide atau panduan di lapangan oleh Mbak Rimala. Sekali lagi, terima kasih untuk Pak Helmi. Berikutnya, Prof. Herman. Monggo, Prof. Herman. Baik, Ibu Kasiyati, terima kasih. Ya, pertama saya ucapkan selamat buat Mbak Mbak Rimala ya. Iya, makasih Prof. Ya, Betul. oke Mbak Rimala. Hmm. Ya, eh, ini beberapa masukan yang yang Mbak ya. Yang pertama itu di halaman judul itu masih
harus diganti proposal tesis ya, Oh karena itu iya, kan tesis ya, ya iya Pak. proposal tesis. Kemudian di halaman diisi itu beberapa ada tulisan misalkan dapat dilihat pada persamaan error reference source smartphone ya, Oh iya, oke. halaman 2/5. Untuk halaman itu tadi benar yang diakan oleh Ibu anu ya, penguji pertama itu kan harus sesuai kaidah ya, kan mestinya lanjut halamannya ya, supaya nanti perbaiki. Dan mungkin yang Siap, lainnya juga. siap Prof. Eh, saya melanjutkan ya. Jadi mungkin kalau boleh saya tanya, ini yang dimaksud definisi eh, hotspot itu apa ya, Mbak ya? Yang dimaksud batu hotspot itu apa ya? Oke, jadi hotspot atau isu penting itu adalah Halo? eh, halo, masuk apakah suara saya masuk, Prof? Ya, Halo? definisi hotspot itu apa ya? Jadinya Oke. saya kurang ini. Oh iya, baik Prof. Jadi hotspot atau isu penting itu adalah em, dampak yang paling besar yang dihasilkan oleh suatu proses. Jadi kalau di sini kan saya mengkaji hotspot yang mana nantinya hotspot itu merupakan em, unit proses yang mana yang menghasilkan dampak paling besar gitu, Prof. Apakah suara saya terdengar ya, Prof? Ya, terdengar cuman putus-putus ya, jaringan saya yang kurang bagus. Saya di kampus ini nggak tahu kudip opennya lagi kurang bagus ini. Oke. Baik, jadi kan ini ya Mbak, apa namanya? Mungkin harapannya saya yakin ya Mbak Rimala akan bisa melaksanakan tesnya dengan baik ya. Eh, jadi yang intinya gini ya, eh, kalau proposal sudah bagus ya proposalnya itu. Jadi nanti penekanannya di itu ya, di global warming potensial dan seterusnya itu ya, yang dijelaskan di Ya. tujuan 1. Eh, Kira-kira bisa diberikan contoh nggak Mbak? Misalkan apa gitu ya, di proses apa, Hmm. sudah dapat gambaran? Karena yang terkait nomor 3, itu alternatif solusi itu pakai AHP ya. Iya. Seperti apa Mbak? Kita contoh satu aja. Eh, maksud dari contoh ini maksudnya contoh solusinya begitu, Pak. Hotspotnya apa, contohnya, lalu solusinya apa begitu, Pak? Iya, Atau iya. Contoh sampai nomor 3 kan alternatif solusi reduksinya. Jadi kan oke. misalkan Anda ketemu hotspot di proses apa atau di unit apa, Hmm. kemudian eh, solusi-solusinya apa gitu. Contoh saja, satu aja. Oke. Kalau untuk di PLTA sendiri itu biasanya hotspot yang didapatkan itu ada di eh, generator. Tapi untuk apa namanya dampaknya itu karena apa itu bisa bermacam-macam. Misal sebagai contoh hotspotnya itu ada di generator karena adanya timbulan limbah besi begitu. Jadi untuk alternatif solusinya mungkin nantinya bisa limbah besi ini dimanfaatkan kembali ataupun dari konstruksi PLTA-nya itu menggunakan em, bahan-bahan yang lebih lifetime-nya lebih lama gitu. Oke, eh, cukup baik ya. Yang penting apa Mbak ya sudah Mbak Rimala sudah atau Mbak Jahara sudah mulai paham secara garis besarnya apa yang akan dilakukan eh, penelitian nanti. Harapan saya tidak ada menemui hambatan dan prosesnya bisa lancar. Ya Iya. itu saja dari saya. Terima kasih. Oke. Saya kembalikan ke Bu Kasyati. Ya. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Prof. Firman yang sudah
memberikan saran, masukan, dan beberapa pertanyaan untuk Mbak Rimala. Mbak Rimala, apakah Pak Awuh di tempat kah? Maaf Bu, siapa Bu? Pak Ferry, Oh Pak Ferry. ketua penguji. Iya, apakah ada di Tidak tempat? ada Bu. Oh, Tidak tidak ada. Saya ada. juga tidak ada kabar Oh juga iya, dari iya, Pak Has. sudah. Iya, oke, baik. Ini tadi saya sedang menghubungi Pak Has. Memang baru dikontak Pak Has, tapi juga belum memberikan respon. Oh, Baik, oke. oke. Nanti mungkin begini. Eh, Saran Pak Has tadi, mungkin nanti Mbak Rimala ujian sendiri ya, atau seminar proposal sendiri dengan Pak Ferry dijadwalkan ulang, begitu. Ini tadi saran Pak Has yang memungkinkan seperti itu, Oke. begitu ya. Iya, Oke, baik Bu. ya, Saya baik. koordinasikan kembali. Oke, ya nanti tolong dikoordinasikan kembali dengan Pak Has dan Pak Ferry ya. Iya, Baik. siap. Baik, oke. Untuk itu sesi kedua sudah kita lewati. Kita akan masuk ke sesi ketiga untuk evaluasi hasil seminar proposal ini. Mbak Rimala boleh meninggalkan ruang sejenak. Kami tak diskusi sebentar saja. Ya, Oh iya, baik Bu. oke. Tapi jangan jauh-jauh dari dari depan pintu. Iya, Karena siap Bu. ya, nanti kalau kami panggil segera masuk kembali, gitu ya. Oke, siap. Oke, Makasih ya. Bu. Silahkan keluar ruangan dulu. Oke, nampaknya sudah keluar. Oke, Prof. Herman, Pak Helmi, karena hari ini Pak Ferry tidak hadir, baik di online maupun offline, tadi saran dari Pak Has nanti akan dikoordinasikan untuk sempro Mbak Rimala. Jadi mungkin eh, Mbak Rimala akan ujian tersendiri dengan Pak Ferry. Makaten nggih, Prof. Herman, Pak Helmi. Oke, setuju. Ye, ye. Jadi untuk seminar proposal pada pagi hari ini, saya rasa kalau dari saya bisa lanjut ke tahap berikutnya untuk penelitian begitu, melanjutkan penelitian yang sudah jalan. Apakah disepakati, Prof. Herman, Pak Helmi? Ya, ya, saya Ye, juga demikian. ye. Sepakat ye, Apa Prof? garis besar YP sudah Ye. mengerti. Ya, oke, setuju. Ya, ya, ya. Terima kasih. Mungkin hanya menambah beberapa hal tadi ya untuk proposalnya. Begitu. Untuk Pak Helmi, sepakat ya Pak Helmi? Pak Helmi? Oh, mungkin masih ya. Masih ada keperluan apa ini? Pak Helmi? Oke, Pak Helmi nampaknya belum eh, join juga. Mungkin kita panggil Mbak Rimala saja ya, Prof. Herman, supaya bisa kita sampaikan evaluasinya. Mbak Rimala, halo Mbak Rimala, bisa masuk kembali ke ruang. Mbak Rimala, Mbak Rimala. Oke, ya. Mbak Rimala sudah masuk Iya, ke Bu. ruangan. Ya, oke. Iya. Terima kasih. Iya. Ya, oke. Kami sudah berdiskusi bertiga, ya. Walaupun Pak Helmi mungkin baru ada keperluan. Saya dengan Prof. Herman tadi sepakat. Dari kami itu menyetujui proposal ini dengan beberapa perbaikan tadi ya, Mbak Rimala, untuk bisa dipakai nanti landasan untuk bekerja penelitiannya. Kemudian sekali lagi untuk Pak Ferry, tolong nanti koordinasi lagi ya, disampaikan ke Pak Has kapan mau dijadwalkan untuk ujian tersendiri dengan beliau Pak Ferry. Begitu ya, Mbak Rimala. Siap, Jadi Bu. selamat ya untuk kami bertiga itu eh, untuk seminar proposal pada hari ini Mbak Rimala oke ya lolos gitu untuk ke tahap penelitian.
Oke, Ya, terima kasih. ya, oke, baik. Baik, untuk itu pertemuan atau seminar proposal pada pagi hari ini bisa kita akhiri. Sebelum saya akhiri, dari Prof. Herman ataupun Pak Helmi, apakah ada yang ingin disampaikan atau tambahan yang ingin Ya, dari saya disampaikan? cukup. Terima Cekap, kasih. nggih. Oh ya, Selamat baik. Nggih, buat Mbak. terimalah ya. Ya, semoga Ya, lancar nggih, baik. Amin, terima kasih, penyampaiannya. Prof. Ya, siap. Ya, Gitu. nggih, baik. Terima kasih kepada kedua pembimbing yang sudah meluangkan waktunya untuk seminar proposal mahasiswi. Terimalah. Kemudian sekali lagi saya ingatkan nanti Mbak Rimala koordinasi lagi ya dengan dengan Pak Ferry dan Pak Hasngi. Ya, siap, Bu. Baik, terima kasih. Untuk itu saya tutup seminar proposal pada pagi hari ini. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas yang lain. Selamat sekali lagi buat Mbak Rimala. Terima kasih Prof. Herman, terima kasih Pak Helmi. Selamat siang, saya undur diri, nggih. Terima kasih, Bu Ya, Kasihati, Prof. sama-sama. Herman, Pak Oke, Helmi. ya. Nggih, matur Terima kasih suwun semuanya. semuanya, nggih, bareng-bareng. Ini kan, wah kemarin ini dari network toolnya Firefox Halo Pak Has. Selamat siang, Pak Ferry. Selamat siang. Iya, Ya, mohon maaf tadi selama sejam itu MS Team-nya itu nggak bisa connecting sama sekali. oh baik Pak. Ini Ya, tapi untuk seminarnya ini kebetulan sudah ditutup oleh Bu Kasyati. Apakah kita lanjutkan atau dijadwalkan lagi ya Pak? saya ada dua pertanyaan terkait sama proposal yang sudah dibuat itu. Oke. Mungkin baiknya langsung aja ya, Oh iya, biar saya siap nggak Pak. lupa. Boleh Pak. Iya. Pak Astomo ada di situ. Pak Hustomo berhalangan hadir Pak. Oh, pantesan. Iya, 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 iya. Baik, saya sudah membaca naskah proposalnya. Iya. Ya. Terus kemudian ini tanda record nggak apa-apa nanti biar nanti ini udah di record ya. Iya, sudah direkod Pak. Oke, baik. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, mana tadi? Oh ya, yang Anda buat itu Anda menggunakan salah satu metodenya adalah untuk analisis data, Anda menggunakan AHP ya. Iya, betul Pak. Nah,
Hanya saya tidak melihat sebenarnya yang akan Anda simulasikan itu variabelnya yang mana? Variabel yang akan Anda uji hierarki prosesnya itu yang mana? Oh, oke. Untuk hierarki prosesnya itu ada di halaman 3 strip 7, Pak. Tapi memang itu baru, Halaman 3, iya, 3 strip 7. 3 strip 7. Ya, tapi di kajian pustakanya Anda nggak bahas ya? Oh, untuk di kajian pustakanya, sebentar, Pak. Harusnya itu kan dibahas, itu kan harusnya dari kajian pustaka. Iya, Bagaimana untuk Anda di, bisa menentukan bahwa kriterianya itu biaya, dampak lingkungan, kemudahan pelaksanaan itu dari mana? oke. Untuk kriterianya itu saya sebutkan di Di kajian di pustakanya nggak halaman. ada. Iya, untuk di kajian pustaka mungkin terlewat, Pak, maaf. Tapi untuk di halaman 3 strip 6 itu saya sudah cantumkan sumbernya, Pak. Untuk analisis AHP berdasarkan LCA itu berdasarkan Putri 2017, dia melakukan LCA emisi pada proses produksi BBM dengan metode AHP. Nah, saya Itu refer bukan ke situ, Pak. pustaka. Itu bukan kajian pustaka. Kajian pustaka itu membandingkan dengan penelitian yang lain. Bukan Oke. cuma satu. Itu bukan kajian pustaka. Itu standarnya nggak seperti itu ya. Jadi yang namanya AHP itu faktornya itu Anda kaji dulu, baru kemudian Anda tentukan. Bukan Anda tentukan, baru Anda kaji, kebalik. Oh iya, baik, Pak. Mungkin setelah ini saya perbaiki untuk kajiannya. Jadi harusnya di kajian pustaka sudah muncul variabel yang mempengaruhi apa namanya eh, eh, pemilihan alternatif solusinya itu, Iya, ya. baik, Pak. Bukan baru dibahas setelah dapat AHP kebalik itu, ya. Iya, baik, Pak. Nggak bisa hanya menentukan oh ini apa namanya dari satu penulis terus Anda ya kalau penulis itu benar ya Anda harus bandingkan dulu dari apa kajian pustaka ya terus kemudian kalau kaitannya dengan apa namanya kaitannya dengan variabel yang diuji itu nanti kaitannya dengan pelaksanaannya seperti apa ya. Oh iya, baik, Pak. We should try to discover endemic, endemic status. Sehingga yang di apa namanya di kajian pustaka nanti muncul sintesanya ya Iya, muncul siap, Pak. sintesanya kemudian AHP-nya itu respondennya siapa? Untuk respondennya itu saya mengambil 2 orang asisten manajer yang ada di PT PLN UPC Rata, Pak. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya untuk kedua asman ini, mereka lebih memahami proses pembangkitan dan juga lebih memahami di bidang lingkungannya, khusus untuk PLN UPC Rata. Buktinya Supaya apa? Buktinya apa kalau dia paling memahami? ya karena mereka kan sudah bekerja di situ ya, Pak. Dan secara proses mereka yang lebih paham Nggak, bekerja di mengenai. situ tuh belum tentu dia ahli segala-galanya toh. Harusnya begini jawabnya. Harusnya Anda membuktikan berdasarkan ya. Kalau tadi Anda jawabnya cuma dia sudah bekerja di situ nih apa dia nggak berinovasi ya nanti dia nggak tahu ada hal apa yang
faktor lain dari eksternal. Kadang-kadang orang menilai diri sendiri itu baik ya. Oke. Ya, harusnya nggak gitu. Harusnya jawabannya adalah Anda harus buktikan bahwa portofolionya dia itu menunjukkan itu baru bisa diterima secara akademik. Oke, baik Pak. Ya, bukan oh ya dia kerja di situ, dia pasti ahli, belum tentu. Ya, Ya Pak. harus meyakinkan bahwa Anda harusnya mendapatkan data profilnya apa namanya? Profilnya respondennya itu dengan baik. Jadi bukan karena jabatannya, tapi karena activity-nya dia yang mendukung penelitian Anda di bagian mananya gitu loh. Baik Pak. Nah, kalau cuma kerja di situ eh nggak. Nah, tapi jawabnya harusnya Anda harus dari yang bersangkutan sehingga itu meyakinkan gitu ya. Ya, baik Pak. Nah, kemudian survei AHP-nya hanya sama 2 orang itu. Padahal Eh, AHP itu fungsinya untuk hanya mencari prioritasnya saja. iya betul Pak. Untuk Nah ya, ya pertimbangan 2 orang itu memang saya memilih dari ya tadi mungkin saya belum terlalu detail ya Pak untuk melihat portofolionya. Saya melihat dari struktur manajemen dari PLN UPC Rata dan yang dinilai cocok untuk em, penelitian ini 2 orang tersebut Pak. Tapi tadi sudah ada masukan dari Pak Helmi untuk menambah responden juga. Jadi memang tidak hanya 2 orang begitu. ya jadi begini ya, AHP itu sebenarnya membantu kita. Yang ditanyain harus orang yang paham. Iya, Kalau orang yang nggak paham, nggak bisa. Ya. Terus kalau datanya apa yang Anda kerjakan ini ada aspek kuantitatifnya nggak? aspek kuantitatifnya dari Apa? data-data inventory yang saya kumpulkan untuk analisis LCA itu kuantitatif, Pak. Ya, apalagi? Em, itu saja. Anda nggak melihat standar operasional dari apa kegiatan pembangkit. Standar operation. Standar operasionalnya Anda nggak lihat. Untuk standar operasionalnya memang mungkin belum saya masukkan juga ya Pak di Ya, laporan itu ini. harus Anda Mungkin nanti lihat. saya Sebentar, saya cut ya. dulu ya. Jadi, kalau Anda ngomongin LCA itu apa toh? Life cycle assessment untuk Life mengkaji cycle dampak lingkungan. assessment. Berarti Anda harus tahu operasionalnya seperti apa. Oke, Kalau Anda nggak melihat itu sama saja LCA yang Anda lakukan adalah LCA menurut Anda, bukan oke, berdasarkan fenomena yang ada di objek. ya, Anda berani nulis di situ kaitannya dengan kegiatan pembangkit, ya, mhm, maka Anda harus tahu OP-nya seperti apa, operasional termasuk maintenance-nya seperti apa. Itulah life cycle assessment itu seperti itu. Nggak oke, bisa ngomongin hanya di prosesnya saja, tapi utuh dari mulai sampai berakhir, sampai mulai lagi, gitu. Kira-kira gitu ya. oke, siapa? Nanti coba ditanya dulu ke apa Anda ngambilnya di mana itu objeknya di PLTA Cirata. lah ya tanya Anda harus tahu persis bagaimana OP-nya. Oke, Jangan-jangan siapa? nanti ada yang ketinggalan lagi variabelnya, ya. Oke, siap. Itu yang paling prinsip. Kalau Oke, kalau kalau itu nggak terurai dengan baik, misalkan tadi AHP itu variabelnya harus dikaji dulu, baru kemudian Anda membangun model AHP. Ya, kalau itu nggak iya, Anda kaji, kemudian Anda tentukan seperti itu, mentah nanti hasilnya. Lihat saja, oke, nanti kalau Anda dapat responden, terus variabel yang ada, ternyata variabelnya nggak cuma itu.
itu nanti Anda 2 kali kerja nanti. Oke, siap Pak. Nanti saya kaji Ya. ulang. Jadi masukan saya itu saja kalau apa idenya sih bagus ya. Hanya persoalannya karena itu menyangkut proses produksi ya. Maka kita harus tahu bagaimana sistem operasionalnya. Oke, siap Pak. Demikian ya. Iya, Semoga terima kasih Pak Ferry. bisa dilengkapi dan memenuhi kaidah akademik ya. Tadi Oke, saya siap, sepakat kalau Pak Helmi nyampaikan respon tambah karena apa? Karena itu nanti yang menjadi variabel yang Anda bahas. Kalau pembahasan Anda hanya sama 2 orang tadi, hanya 2 orang responden saja, khawatir yang ngomong yang baik-baik, Oke, yang siap Pak. menurut dia belum tentu ahli yang memang memahami tentang proses produksi tersebut itu akan sama, beda ya. Oke, siap Pak. Jadi harus objektif ya. Siap. Ya. Saya kira itu saja ya. Terima kasih ya. Selamat Iya, sudah terima kasih. sudah Siap, terima kasih Pak sampai Ferry. tahap proposal. Iya. Terima kasih Ya. Pak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Ferry.